Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Nur Said dari kelas C dengan NIM 1523424084 ingin mempresentasikan dengan mata kuliah manajemen risiko yang berjudul penerapan sistem safety monitoring pada SIP to SOR. Oke, jadi latar belakang saya mengambil ini penerapan sistem safety monitoring pada ship to shore crane di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priuk dilatar belakangi oleh adanya catatan insiden jatuhnya kontainer selama operasi bongkar muat di masa lalu. Insiden ini tidak hanya mengancam keselamatan operator dan pekerja di sekitar area dermaga, tetapi juga menyebabkan kerusakan kargo, gangguan operasional, serta potensi kerugian finansial dan citra bagi terminal. Jadi untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sesuatu sistem yang mampu mendeteksi potensi kegagalan peralatan secara dini, memantau kondisi operasional secara real time dan memberikan peringatan kepada operator sebelum insiden tersebut terjadi. Oke, sasaran smartnya ini yang pertama spesifik. Contoh untuk pelabuhannya meningkatkan keamanan operasi crane melalui instalasi sensor overload dan anti-sway system. Nah, measurable-nya itu mengurangi alarm overload dari 10 kali per bulan menjadi 2 kali per bulan. Achievable, tersedia sensor overload, sistem monitoring, dan teknisi tersertifikasi. Lalu ada realistik. Sistem anti-sway telah diuji di terminal lain dan dapat diadopsi. Lanjut ke ruang lingkup resikonya. Jadi lingkup kegiatan itu ada pemasangan sensor, sistem monitoring, pelatihan operator, integrasi dengan control room. Untuk lokasinya itu ada di Terminal 3, di Tanjung Priuk, di dermaga 301 sampai 305. Untuk ukuran atau skalanya itu ada 5 unit STS crane, 25 operator, 1.500 sampai 2.000 kontainer per hari. Waktu pelaksanaan itu membutuhkan 6 bulan, sekitar 6 bulan dari Januari sampai Juli tahun 2025. Cakupan area resikonya: keselamatan operator, integritas peralatan, keamanan kargo, kelancaran operasi, dan kepatuhan regulasi. Lalu ada analisis stakeholder internal. Stakeholder internal itu yang pertama ada manajemen dari Terminal 3 tersebut. Kepentingan itu keselamatan dan produktivitas operasi. Pengaruhnya itu tinggi. Perannya itu mengambil keputusan. Yang kedua ada Departemen HSE. Kepentingannya compliance dengan regulasi K3. Pengaruhnya tinggi dan perannya itu mengawasi keselamatan. Yang ketiga ada operator STS crane-nya. Keselamatan kerja dan kemudahan operasi. Pengaruhnya itu sedang. Perannya pengguna langsung sistem. Lalu ada divisi teknik. Kepentingannya itu keandalan peralatan dan maintenance. Pengaruhnya cukup tinggi dan perannya memelihara sistem itu. Lalu ada analisis stakeholder eksternal. Yang pertama ada shipping line. Kepentingannya keamanan kargo dan kepatuhan jadwal. Pengaruhnya tinggi. Perannya pengguna jasa bongkar muat. Lalu ada bea cukai. Kepentingannya kepatuhan dokumen dan pemeriksaan. Pengaruhnya tinggi. Perannya regulasi kepabeanan. Lalu ada vendor system. Keberhasilan implementasi produk. Pengaruhnya sedang dan perannya penyedia teknologi. Lalu ada asuransi. Kepentingannya minimasi klaim kecelakaan. Pengaruhnya sedang dan perannya menilai risiko. Lalu ada penyesuaian alur bisnis. Alur bisnisnya itu ada kapal sandar, lalu SN crane-nya berposisi, lalu ada spreadernya ngunci kontainer, lalu ada angkat dari kapalnya, pindah ke dermaga, turunkan ke transportasi darat, dan tercatat di sistem. Proses signifikan untuk kajian resikonya yang pertama ada penguncian kontainer oleh spreader, pengangkatan kontainer dari kapal, pergerakan kren dengan beban, kondisi angin dan cuaca,
respons operator terhadap alarm. Lalu ada kriteria resikonya. Ini ada yang bagian kiri itu kemungkinannya. 1. Hampir tidak pernah. 2. Jarang atau 1 kali dalam 3-5 tahun di terminal lain. Mungkin 1 kali dalam 1-2 tahun. Lalu yang 4 ada sering. 1-2 kali per tahun. Sangat sering, lebih dari 2 kali per tahun. Dampaknya minor. Delay sampai kurang lebih 4 jam dan kerusakan ringan. Moderate, delay dari 4-12 jam dan kerusakannya itu bisa 500 juta. Signifikan, delaynya bisa 12-1 hari, cedera ringan dan kerugian 500 juta sampai 1 miliar. Major, delay 1-3 hari, cederanya serius dan kerugiannya 1-3 miliar. Catastrophic, delaynya itu lebih dari 3 hari, fatalitas, kerugian bisa lebih dari 3 miliar dan operasinya terhenti. Mungkin sekian saja presentasi dari manajemen risiko saya. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.